Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup yang sering dipenuhi hiruk-pikuk dunia, Allah menyediakan satu waktu yang istimewa. Sebuah ruang sunyi di sepertiga malam yang terakhir. Saat dunia terlelap dan kesibukan berhenti, ada seruan lembut dari langit. Adakah di antara hambaku yang bangun dan memohon ampunan, maka akan aku ampuni. Adakah yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Inilah saat tahajud. Inilah waktu pertemuan jiwa dengan Rabb-Nya yang penuh cinta. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut tahajud sebagai kunci kebangkitan ruhani, jalan bagi para pencinta Allah untuk menyusuri kedekatan ilahi. Mari kita telusuri mutiara-mutiara hikmah Al-Ghazali mengenai tahajud, dengan harapan, hati kita yang mungkin lelah dan kering oleh dunia, kembali basah oleh rindu kepadanya. 1. Tahajud, rahasia cinta di tengah malam. Imam Al-Ghazali membuka pembahasan tahajud dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bagian, Kitab Adab Qiyamul Lail wa Nawafil Al-Nahar, yaitu kitab yang membahas tentang adab sholat malam dan ibadah sunnah siang hari. Ia menuliskan bahwa bangun di malam hari untuk bersujud kepada Allah adalah ibadah yang sangat dicintai oleh para ahli hakikat, karena pada saat itulah tabir dunia tersingkap dan rahmat turun tanpa batas. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, tapi adalah jamuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Malam adalah waktu di mana keikhlasan diuji. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada sanjungan dunia. Yang ada hanya engkau dan Tuhanmu. Al-Ghazali menulis, barang siapa yang terbiasa bangun malam, maka hatinya akan hidup. Dan barang siapa yang meninggalkan malamnya dalam kelalaian, maka hatinya akan mati sedikit demi sedikit. Betapa banyak orang yang mencari kedamaian di luar dirinya. Tapi Imam Al-Ghazali menunjukkan, kedamaian itu justru hadir saat engkau meletakkan kening di atas sajadah, menangis dalam gelap malam, dan menyebut namanya dengan cinta. 2. Menghidupkan malam, menghidupkan hati. Menurut Imam Al-Ghazali, malam adalah saat ruhani manusia bangkit. Ketika jasad istirahat, ruh mendapat ruang untuk menyucikan diri. Karena itu, sholat malam bukan hanya bentuk ibadah, tapi sarana tajali, penyaksian kalbu terhadap cahaya ilahi. Ia menyitir firman Allah, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil 6. Sholat malam, menurut Al-Ghazali, melatih kejujuran hati. Sebab engkau tidak bangun untuk dipuji orang, tidak pula untuk dinilai. Engkau bangun semata-mata karena cinta. Maka dari itu, sholat tahajud menjadi barometer keikhlasan. Sebab orang munafik tidak mungkin tahan melakukannya. Di waktu malam, suasana menjadi hening, dan hati yang terusik pun bisa lebih mudah mendengar suara nurani. Disitulah ruh manusia menemukan kejernihan. Tangisan malam bukan sekadar air mata, tapi tetesan yang memadamkan api dosa. 3. Bangunlah wahai jiwa yang rindu surga. Imam Al-Ghazali memberi nasihat yang mendalam, bangunlah wahai jiwa yang menginginkan surga. Tidakkah engkau malu terlelap sementara pintu ampunan terbuka lebar? Dalam Ihya, Al-Ghazali menceritakan bahwa para salafus salih seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Imam Syafi'i selalu menghidupkan malam. Bukan karena mereka tak butuh tidur, tapi karena mereka lebih butuh perjumpaan dengan Tuhannya. Al-Ghazali mengisyaratkan, jika engkau tidak kuat untuk tahajud setiap malam, maka jangan tinggalkan malam-malam istimewa. Karena tahajud adalah penawar resah dan penumbuh kekuatan batin. 4.
Tahajud dan air mata para kekasih Allah. Saudaraku, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa menangis dalam sujud adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Tangisan bukan kelemahan, tapi kejujuran. Ia berkata, tidaklah ada tetesan air yang lebih dicintai Allah daripada tetesan air mata seorang hamba yang menangis karena takut kepadanya. Para kekasih Allah tak pernah malu menangis, karena mereka tahu, hati yang keras tak akan bisa mencintai Tuhan. Maka, dalam hening tahajud, para wali Allah menangis bukan karena takut neraka semata, tapi karena malu belum bisa mencintai Allah sebagaimana mestinya. Tahajud membimbing jiwa ke dalam tafakur. Ia menyalakan cahaya dalam dada. Ia membuat orang yang dulunya sibuk dunia, kembali tunduk dan sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. 5. Cara tahajud menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyusun adab-adab dan langkah praktis tahajud agar tidak terasa berat. 1. Tidur lebih awal dan menjaga wudhu. 2. Tidak makan berlebihan. 3. Memohon kepada Allah sebelum tidur agar dibangunkan. 4. Menggunakan alarm ruhani, rasa takut dan cinta kepada Allah. Ia juga menyarankan agar sebelum tidur, seseorang membaca zikir, memohon ampun, dan berniat sungguh-sungguh ingin bangun. Ini menjadi undangan jiwa agar Allah membangunkan kita dengan lembut. Imam Al-Ghazali pun menekankan agar tahajud dilakukan dengan khusyuk, perlahan, dan penuh rasa cinta. Tidak buru-buru, tidak hanya mengejar jumlah rakaat, tapi mengejar kehadiran hati. 6. Rahasia terbesar dalam tahajud, ketenangan hati. Al-Ghazali menulis dengan indah, bahwa tahajud adalah rahasia kedamaian para nabi. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah meninggalkan sholat malam, bahkan ketika kakinya bengkak. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa kekuatan bukan dari banyak tidur, tapi dari banyak sujud. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam tahajud, jiwa yang gelisah menjadi damai. Hati yang resah menjadi tenang. Bahkan, doa-doa yang tak kunjung dikabulkan di siang hari, justru sering dibukakan di sepertiga malam. 7. Tahajud, jalan para kekasih untuk didekatkan. Imam Al-Ghazali menutup pembahasannya tentang tahajud dengan satu kesimpulan, barang siapa yang menjaga tahajud, maka ia sedang melangkah menuju makam para wali dan orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Tahajud bukan hanya ibadah, ia adalah cinta. Ia bukan hanya sholat, ia adalah panggilan pulang. Ia bukan hanya rutinitas malam, ia adalah kesempatan untuk berbisik kepada Tuhan tanpa gangguan. Dan tidakkah engkau rindu untuk berbicara kepada Tuhanmu, tanpa perantara, tanpa suara dunia? Ya, penutup, waktu masih ada, mari bangun. Saudaraku, jika hari-harimu terasa kosong, cobalah isi malam-malam dengan tahajud. Jika doamu terasa belum didengar, cobalah sujud dalam tahajud. Jika hatimu terasa gelap, cobalah hidupkan malam dan nyalakan cahayanya. Imam Al-Ghazali telah membuka jalan. Ia telah menunjukkan bahwa keindahan hidup bukan terletak pada gemerlap siang, tapi pada sujud di malam hari. Mari kita bangun, bukan hanya dari tidur, tapi dari kelalaian. Mari bersujud, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan hati. Karena dalam sujud yang sunyi, kita akan temukan satu suara lembut dari langit, aku dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.